Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Gedung bekas kantor pajak di Padang, Minggu pagi ludes terbakar. Maling bobol kamar kos-kosan dan gasak peralatan elektronik serta uang tunai. Gabungan polisi militer merazia prajurit yang masuk tempat hiburan malam di Padang. Si Jago Merah menghanguskan bekas gedung kantor wilayah pajak DJP Sumbar Jambi di Air Tawar, Kecamatan Padang Utara, pusat kota Padang, Minggu pagi. Banyaknya material yang mudah terbakar menyebabkan api cepat membesar dan melumat habis isi gedung. Petugas pemadam kebakaran kota Padang yang tiba di lokasi berupaya menjinakkan api. Petugas berjibaku memadamkannya hingga sampai masuk ke dalam gedung untuk mencari titik api. Menurut petugas keamanan kantor tersebut, api diketahui muncul dari sisi kiri gedung bagian belakang. Melihat kondisi tersebut, ia pun segera mematikan aliran listrik dan berusaha mencari alat pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Namun upayanya tak berhasil karena api dengan cepat membesar. Karena asapnya udah besar, dari belakang saya lihat belakang rupanya apinya udah membesar. Terus saya buka aparnya, saya semprotin, nggak terkejar karena apinya udah besar. Terus saya minta tolong sama para pengunjung yang melihat. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang yang mendapat laporan menurunkan 11 unit mobil pemadam kebakaran dan puluhan orang personel. Pasalnya, lokasi kebakaran berdekatan dengan hotel dan pusat perbelanjaan. Berkat kesigapan petugas, api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Sedang bekerja, masih dalam proses pendinginan. Yang terbakar apa ini, Pak? Gedung kantor DJP Sumbar Jambi, kantor pelayanan pajak wilayah Sumbar Jambi. Sudah tidak digunakan lagi, Pak ya? Setahu kami sudah sangat lama tidak digunakan lagi. Diduga total kerugian berapa ini, Pak? Untuk total kerugian mungkin taksirannya sekitar 1 miliar, tapi nanti mungkin bisa diproses ke pihak. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Banyaknya warga yang menyaksikan peristiwa ini menimbulkan kemacetan. Robiham melaporkan dari Padang. Petugas gabungan bersama warga sekitar menjinakkan seekor buaya di Sungai Bange, Kecamatan Koto Tangah, Padang. Buaya sepanjang 3,4 meter ini meronta dan berusaha melepaskan diri dari jeratan petugas. Berkat kesigapan petugas, buaya tersebut akhirnya tak berkutik. Petugas Dinas Kebakaran Kota Padang, petugas BKSDA Sumbar, komunitas pecinta reptil, serta warga setempat mengeluarkan tenaga ekstra untuk melumpuhkan buaya ini. Setelah berhasil mengikat mulutnya, hewan dilindungi itu kemudian dievakuasi ke darat. Buaya ditangkap setelah petugas pemadam kebakaran Kota Padang mendapatkan laporan warga yang resah atas kemunculannya. Pasalnya, buaya ini muncul di sungai yang berdekatan dengan permukiman. Warga khawatir karena setiap hari beraktivitas di sungai tersebut. Kami sama-sama ke lapangan dan sampai di lokasi langsung melaksanakan penangkapan atau evakuasi buaya tersebut.
Lama penanganan mungkin ada sekitar 2 jaman ya. Jenis buaya muara ya. Panjang mungkin ada sekitar 3,5 meter mungkin ada. Usai ditangkap, buaya kami serahkan ke Badan Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Provinsi Sumbar. Dari damkar 5 orang personil, dari komunitas reptil ada mungkin sekitar 3 orang, kemudian dari BKSDA mungkin ada 2 orang. Setelah dievakuasi, buaya muara dibawa ke kantor BKSDA Sumbar untuk penanganan lebih lanjut. Alfi melaporkan dari Padang. Seorang petugas Balai Benih Ikan Provinsi Sumatera Barat, wilayah Sungai Nipah, pesisir selatan yang tenggelam, ditemukan meninggal dunia Kamis sore pekan lalu. Korban ditemukan tidak jauh dari tempatnya tenggelam. Korban ditemukan tim penyelam Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yang diterjunkan untuk mencari korban yang dilaporkan hilang. Saat ditemukan, jasad korban sudah kaku. Korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit M. Zain Painan. Walaupun air di bawah keruh ya, nggak bisa ngelihat. Makanya kita bagi posisi satu di pinggir, satu di tengah, sejajar. Dan ditemukan nama alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jadi nyelam ya? Iya, nyelam. Tidak jauh dari lokasi, karena posisinya mungkin belum begitu lama ya. Jadi arus di bawah nggak terlalu deras lah arus. Jadi nggak berapa jauh dia larinya. Sebelumnya, seorang petugas Balai Benih Ikan Provinsi Sumatera Barat, Dharma Putra Utama, berusia 27 tahun, tenggelam di lepas pantai Sungai Nipah, Kanagarian Painan Selatan, Kamis siang, sekitar pukul 10:30. Saat itu korban bersama 1 orang rekannya menggunakan biduk menuju tempat keramba ikan yang berjarak sekitar 200 meter dari bibir pantai untuk memberi makan ikan. Ikatan perahu dengan keramba terlepas. Keduanya berusaha mengejar perahu yang terlepas dengan cara berenang. Namun naas, salah seorang tenggelam karena kencangnya angin dan kuatnya arus, menyebabkan korban tidak bisa diselamatkan. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Penampilan peserta dari tim himpunan keluarga Lim disambut riuh tepuk tangan penonton. Dengan lincahnya, 10 remaja yang masih duduk di bangku SLTA ini menampilkan atraksi terbaik mereka. Tarian naga yang diiringi musik berbagai etnis dipadukan dengan gerakan yang lincah dan kompak, membuat penonton dan juri terpukau. Penampilan peserta pertama kejuaraan daerah olahraga barongsai ini dihadiahi nilai tinggi 9,03. Mereka dianggap mampu membawakannya tanpa kesalahan. Tim dari Sasana Himpunan Bersatu Teguh tak kalah menariknya. Peserta dengan seragam merah-merah ini tampil dengan penuh semangat, membuat kagum penonton yang memenuhi gedung olahraga HBT ini. Kejurda Barongsai diikuti 11 peserta dari 3 sasana yang ada di Kota Padang, yaitu Sasana Himpunan Bersatu Teguh, Sasana Himpunan Cinta Teman, dan Sasana Keluarga Lim. Panitia membagi 3 kategori perlombaan: naga taulu bebas, barongsai tradisional, dan barongsai taulu bebas. Kejuaraan ini untuk memperebutkan tiket ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu kejuaraan wilayah Sumatera. Atlet kita ini mulai dari 13-14 tahun sampai yang paling tua itu 24 tahun. Ada berapa tim? Ada 11 tim yang itu. Dari Kota Padang saja. Menurut peserta lomba, selain kekompakan dan kemampuan menampilkan atraksi, lomba ini juga menuntut stamina yang kuat. Kalau kesulitan mungkin itu stamina, jadi diperlukan 10 menit non-stop bermain ya, berkali. Atraksinya itu, kalau atraksinya sulit nggak? Ada yang sulit, ada yang nggak, tergantung juga. Tadi nilainya itu 9,3 itu bagus nggak? Bagus. Sangat bagus. Sudah sangat bagus. Sudah sangat bagus. Keindahannya Om, dari kecepatan. Ya.
permainan tanpa kesalahan. Semua. Oh, semua. Biasanya mereka itu bisa meraih dengan nilai sempurna itu di tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan mereka bisa mendapatkan poin 1. Masing-masing kan poin 1. Di yang lain itu jarang sekali. 0,95 itu sudah bagus sekali. Kejurda ini berlangsung 1 hari untuk mengasah kemampuan serta mencari bibit-bibit atlet berbakat olahraga barongsai. Olahraga spesifik ini untuk Sumatera Barat masih kekurangan atlet karena hanya baru ada di Kota Padang sebanyak 115 atlet. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Padang.